Kalau kamu pengen punya bisnis atau mempunyai sebuah mimpi untuk membangun sebuah usaha sendiri sesuai dengan passion kamu, maka kamu harus mengetahui apa yang namanya bisnis plan. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman akan berbagi bagaimana cara membuat bisnis plan ini. Halo guys, selamat datang di tutorial membuat bisnis plan bersama saya dan teman-teman. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat bisnis plan terlihat menarik, praktis, efektif untuk calon investor kamu. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan bisnis plan lebih jauh, kita samakan dulu persepsi kita mengenai definisi dari bisnis plan ini. Nah, kalau menurut kalian, apa sih sebenarnya itu bisnis plan? Menurut kami, bisnis plan itu adalah sebuah dokumen yang memuat tujuan bisnis kamu dan bagaimana cara mencapainya. Nah, dalam bisnis plan itu, dokumen itu terbagi-bagi, bisa dalam bentuk tulisan, Microsoft Word, atau bisa dalam bentuk presentasi, PowerPoint, atau bisa dalam bentuk animasi. Nah, semua bisnis plan itu mempunyai struktur yang berbeda-beda, dan semua bisnis plan itu hampir sama, tetapi khusus di video ini ada 9 elemen. Yang pertama itu ada executive summary, company description, service and products, market analysis, kompetitor dan benchmark, marketing plan atau strategi, organization dan manajemen, financial, dan yang terakhir closing dan kontak. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas apa itu executive summary yang akan dipaparkan oleh teman saya. Hai, saya Erina Stuti. Nah, yang pertama, executive summary. Ini adalah pembuka bisnis plan atau ide bisnis yang memberikan gambaran umum, singkat, jelas dari bisnis kamu. Untuk memulai bagian dari executive summary, kamu bisa pakai konsep yang pertama, elevator pitch, yaitu 1 atau 2 paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Dalam paragraf singkat ini, kamu harus menjelaskan apa perusahaan atau bisnismu, apa produk atau jasamu, apa manfaat untuk orang, dan siapa dan keunikan produk atau bisnismu di pasaran. Kalau orang sudah tertarik isi dari paragraf pertama atau kedua, baru mereka akan melanjutkan membaca executive summary kamu, dan di situ kamu bisa menjelaskan lebih jauh dan mengisi mission statement. Isinya adalah visi dan misi perusahaan kamu dan value perusahaan atau business value. Ini adalah panduan, sikap, etika, dan attitude perusahaan kamu terhadap konsumen, terhadap masyarakat, terhadap internal perusahaan itu sendiri. Bagian kedua adalah company description. Setelah pembaca atau calon investor yang membaca bisnis plan kamu ini tertarik dan jatuh cinta dengan bisnis plan kamu, ini saatnya kamu menceritakan lebih jauh soal perusahaan kamu, soal bisnis kamu, dan soal informasi yang mereka perlu tahu tentang apa yang sedang kamu bangun. Ini mungkin akan lebih mudah bagi kamu yang memiliki bisnis yang sudah mulai berjalan atau sudah berjalan beberapa saat. Tapi jika kamu belum punya bisnis pun tidak masalah, karena ini kesempatan yang bagus untuk kamu membangun sebuah konsep baru untuk sebuah bisnis yang baru. Pertama, kamu perlu menuliskan kembali mission statement kamu. Di sini kamu menjelaskan kembali value dan misi perusahaan atau bisnis yang kamu bangun ini. Pastikan value perusahaan ini cocok bukan hanya produk atau dengan pasar atau dengan masyarakat atau tren saja.
Tapi pastikan pilih perusahaan ini cocok dengan diri kamu sendiri. Yang kedua, yang perlu kamu tuliskan dalam company description adalah lokasi geografis. Di mana kantor kamu, di mana base kamu, di mana gudang kamu, di mana rencananya kamu akan buka toko atau toko yang kamu sudah ada. Sejauh apa radius pengiriman barang kamu. Nah, hal yang ketiga yang perlu kamu tuliskan adalah struktur legal bisnis perusahaan. Kalau bisnisnya sudah jalan, tuliskan apakah ini CV atau PT. Kalau belum jalan, legalitasnya belum ada, tuliskan rencana kamu ke depan tentang legalitas perusahaan ini. Misalnya, apakah dia menjadi CV atau PT? Kapan akan selesai legalitasnya? Dan siapa saja ownernya yang terlibat dalam perusahaan ini. Keempat, tuliskan juga sejarah dan prestasi. Di sini kamu juga bisa menuliskan apa yang sudah terjadi dalam perusahaan kamu atau bisnis kamu sebelumnya. Prestasi apa yang sudah kamu raih dan reputasi apa yang kamu punya. Ini adalah beberapa hal yang kamu bisa tulis dan perlu kamu tulis di bagian company description. Hai, perkenalkan nama saya Erin Sarusdi. Baik, yang akan saya paparkan yaitu service dan produk. Masukkan produk atau layanan kamu tawarkan dalam rencana bisnismu. Dilansir dari Business New Daily, gambarkan bagaimana produk atau layananmu dapat memberikan keuntungan yang besar bagi bisnismu. Usahakan untuk menjelaskan produk secara rinci. Sebagai contoh, kamu menyediakan layanan belajar online dengan tema pengembangan karir dan akan diisi oleh pakar dari bidangnya masing-masing. Hal tersebut akan semakin menarik perhatian investor karena mereka tahu secara jelas apa yang kamu tawarkan. Kemudian servis produk juga menjelaskan bagaimana produk dan jasa kamu sebagai solusi yang kamu tawarkan pada pasar. Kemudian ada ide pokok memiliki harga bisnis. Ada yang namanya problem solving, solusi, dan value. Selanjutnya ada yang namanya market analysis. Analisis pasar atau biasa disebut dengan market analysis adalah bagian yang tidak kalah penting dalam business plan atau rencana bisnis. Pasalnya, suatu perusahaan butuh target pasar yang tepat untuk mengidentifikasi tingkat persaingan serta siapa saja kompetitornya. Hal yang harus diperhatikan dalam analisis pasar adalah mengetahui kebutuhan pasar serta bagaimana produk atau layananmu dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Analisis pasar juga memberikan penjabaran dan analisis target pasar industri. Kompetisi di pasar serupa dari konsumen bisnismu, mengurangi risiko, dasar strategi, dan produk yang tepat. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Azza Mardatilla. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yaitu competitors dan benchmark. Kemudian yang kedua yaitu marketing plan. Nah, jadi yang pertama itu adalah competitors. Jadi competitors itu sendiri adalah perusahaan atau individu yang menawarkan produk atau jasa yang serupa dengan perusahaan atau individu lainnya. Nah, tujuan dari competitors itu sendiri yaitu untuk memenangkan pasar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau jasa mereka. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu benchmark. Jadi definisi dari benchmark itu sendiri adalah suatu proses perbandingan standar kinerja yang ditetapkan oleh suatu produk. Nah, kenapa sih mesti dibandingkan? Yaitu untuk meningkatkan tingkat kinerja yang diterima sebagai standar industri atau lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu marketing plan. Jadi marketing plan itu adalah suatu dokumen yang menjelaskan strategi dan rencana pemasaran suatu perusahaan atau produk. Di dalam marketing plan itu adalah beberapa strategi loh yang digunakan dalam perencanaan pemasaran. Jadi di dalam strategi itu ada yang namanya analisis pasar, kemudian penentuan target pasar, penentuan produk, pemasaran mix, perencanaan promosi, dan yang terakhir itu ada monitoring atau evaluasi. Hai guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi and manajemen dan finansial. Nah, yang pertama yaitu organisasi and manajemen. Pada bagian organisasi and manajemen ini, kamu akan menjelaskan mengenai kamu akan menjual diri. Yap,
seriously, di sini kamu akan menjual diri kamu, menjual tim kamu, dan menjual orang-orang yang terlibat di dalam bisnis kamu. Hal ini bertujuan tentu saja untuk menarik para investor untuk berinvestasi di dalam bisnis kamu. Jadi pada bagian ini kamu tidak perlu ragu-ragu untuk menceritakan atau membanggakan prestasi atau reputasi kalian yang telah kalian capai selama ini. Nah, di dalam organisasi manajemen ini terdapat beberapa elemen penting. Nah, elemen yang pertama yaitu founders. Nah, pada bagian founders ini kamu akan menjelaskan siapa kamu, siapa tim kamu, dan apa keahlian kamu, apa keahlian mereka, serta apa tanggung jawab mereka di dalam bisnis kamu. Nah, bagian yang kedua yaitu tim. Pada bagian ini, kamu akan menjelaskan siapa saja anggota tim kamu, dan ketika kamu sudah punya tim, maka perkenalkan tim kamu, serta tugas dan tanggung jawab tim kamu. Nah, adapun elemen yang ketiga yaitu struktur dan loyalitas. Struktur dan loyalitas di dalam bisnis kamu menjelaskan siapa yang mengenai tugas apa dan siapa yang menduduki posisi apa. Nah, jika kamu memiliki komisaris yang ternama yang memiliki prestasi serta reputasi di dalam bisnis kamu, maka jangan lupa untuk sertakan juga di sini. Intinya bagian ini merupakan bagian dari bisnis plan yang bertujuan untuk menunjukkan profesionalitas kalian. Bahwa kalian tahu apa yang kalian lakukan, kamu tahu apa yang kamu lakukan, serta kamu mampu untuk menangani pengembangan bisnis ini ke depannya. Poin selanjutnya yaitu finansial, intent to money. Ya, pada bagian ini kamu akan berbicara masalah uang. Tetapi pada dasarnya finansial ini bukan accounting, yang artinya kamu tidak perlu mencatat secara detail baik pemasukan maupun pengeluaran dari bisnis kamu. Bagian finansial ini bicara soal analisa dan asumsi perputaran income di dalam bisnis kamu atau perusahaan kamu di masa depan yang dibuat berdasarkan analisa detail dan analisa terperinci dari masa lalu. Terdapat beberapa elemen di dalam ilmu finansial ini. Nah, elemen yang pertama yaitu self forecast. Pada bagian self forecast ini kamu perlu menggunakan Excel untuk menghitung atau menampilkan beberapa blok. Blok yang di sini blok yang pertama yaitu harga jual per unit, yang kedua jumlah harga yang terjual, nah yang ketiga revenue sale ataupun sales volume, di mana didapat dari harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Nah, blok yang keempat yaitu ada yang dibilang biaya produksi. Nah, blok yang kelima yaitu cost of sales, dan blok yang terakhir yaitu gross margin. Sampai sini masih paham? Bagus. Jadi kita lanjut. Nah, elemen berikutnya adalah expense budget. Di sini kamu perlu menghitung berapa banyak pengeluaran atau expense yang kamu butuhkan untuk memenuhi atau mendapatkan sales volume yang telah kamu hitung di sales projection sebelumnya. Di mana menghitung fixed cost atau biaya tetap seperti biaya gaji atau biaya kontrak dan lain sebagainya, dan variable cost atau biaya berubah seperti biaya promosi, biaya iklan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa rumus sederhananya di mana revenue atau sales dikurang cost of sales adalah gross margin, dan gross margin dikurang dengan expense budget seperti bunga, pajak dan lain sebagainya adalah net profit. Terakhir adalah closing dan kontak. Nah, di mana closing ini ketika kita sudah melakukan presentasi kepada calon investor kita memberikan closing statement kepada mereka. Bagaimana kita meninggalkan kesan kepada calon investor kita agar dia tertarik dari hasil presentasi kita. Dan jangan lupa kita sertakan kontak kita atau nomor HP yang bisa dihubungi ketika calon investor tertarik kepada marketing plan kita atau bisnis plan kita. Nah, itulah tadi video dari beberapa teman-teman saya, penjelasan dari teman-teman saya. Semoga dari video ini teman-teman sekalian dapat mengambil sisi baiknya.